Ini yang pertama, terus sampai akhirnya kemarin yang video yang viral kemarin tuh, yang gangguannya menurut aku ya sudah lumayan mengganggu. Oke. Ada lagi kalimba jenis fretboard, jadi bedanya itu kalau yang hollow ini dia kan ada lubangnya. Terus kalau aku nanti bakal sound test juga. Satu cewek, aku nggak bisa ngeliat mukanya ya, satu cewek rambutnya pokoknya kelihatan rambutnya panjang sama dua anak kecilnya satu cewek satu cowok. Mereka tuh masuk terus kayak anak-anak happy gitu, kayak nyamperin aku gitu, naik keranjang. Yang kalau yang cewek jalannya santai ya, yang cewek jalan santai. Yang anak-anak tuh kayak lain di ranjang aku gitu, kak gitu kan, kak ayo ikut gitu. Soalnya aku nggak bisa ngapa-ngapain ya, dalam hati udah ikut kemana nih maksudnya gitu kan. Ayo ikut mbak, loncat-loncat tuh di ranjang. Jadi ini Mas Irfan yang pertama kali lagi main kalimba, tiba-tiba digangguin. Aku digangguin. Ini gangguannya tuh kayak aku malam-malam main kalimba diketok-ketok. Oke. Sama entah siapa ya. Masuk. Ini yang pertama, terus sampai akhirnya kemarin yang video yang viral kemarin tuh, yang gangguannya menurut aku ya sudah lumayan mengganggu. Oke. Itu yang kedua yang mana? Ini yang kedua. Ada lagi kalimba jenis fretboard, jadi bedanya itu kalau yang hollow ini dia kan ada lubangnya. Terus kalau next ada satu lagi yaitu kalimba akrilik. Ini juga favorit banyak orang banget nih karena kamu lihat bentuknya, dia cantik banget, suaranya juga gak kalah cantik. Aku nanti bakal sound test juga. Oke, berarti sudah sampai terakhir sampai main fisik ya? Ya, Kanana ya? Udah nyentuh banget. Sampai 14 juta views viral di TikTok. 14 juta views sekarang. Kita kenalan dulu kali ya, Kanana ya? Okay. Selamat malam, Kanana. Terima kasih telah datang di RJ5. Thank you udah di-invite juga. Ya, jadi Kanana ini adalah owner salah satu alat musik perkusi yang namanya kalimba nih guys. Bisa dijelasin dulu nggak sih Kak, sebenarnya kalimba tuh apa gitu? Mungkin banyak orang yang belum relevan lah ya di Indonesia mungkin dengan alat musik kalimba gitu ya. Jadi kalau kalimba ini sendiri sebenarnya bisa dibilang alat musik baru lah ya, baru populer gitu. Kalau di Indonesia, dia tuh sebenarnya awal itu alat musik tradisional Afrika. Oke. Tradisional Afrika, sekarang dibawa ke modern. Nah, jadi bentuknya tuh seperti ini. Oke. Jadi dia sekarang itu seperti ini. Dulunya bentuknya nggak seperti ini ya, nggak secantik ini gitu. Oh dulu tuh kalau nggak salah yang lebih gede, ya namanya bira apa gitu ya masalah. Bira. Terus yang dari Afrika yang gede kan. Bentuknya tidak serapi ini gitu kalau yang tradisional. Sekarang udah modern, dia bunyinya juga. Iya. Enak ya. Coba mainin salah satu lagu yang lumayan ngebangun suasana horornya Kak. Ada nggak? Coba Fruitless kali ya. Boleh coba. Boleh. Ya. Keren. Saya boleh cobain nggak Mbak? Boleh. Mainnya gampang banget. Oh, mainnya gampang ya? Masih fun. Nah, betul, seperti itu. Mainnya jadi cuma pakai jempol doang.
alat musik ini. Kayak lagi di spa-spa gitu ya, Iya. saya mainnya. Ya. Kayak kalau denger kalimba tuh gue pengen tidur gitu ya, relax. Kayak relaxing gitu ya. Oke, kita balik ke yang horornya dulu ya, Kanana ya. siap. Jadi, Kanana kan owner dari Kalimba ini kan, salah satu merek ya di Iya. Kalimba itu ya. Nah, kejadian horornya ini terjadi di rumah aja atau gimana? Jadi ya pokoknya karena aku baru pindah ke rumah ini, jadi Oke. kayak ya mungkin penghuni baru gitu kali ya. Jadi kayak baru-baru tahu juga keadaan di sini. Yang pokoknya awal nggak ada apa-apa sebenarnya. Sampai akhir aku nempatin satu ruangan ini nih, ruangan yang tadinya gudang sebenarnya. Nah kayak awal-awal nggak ada apa-apa, tapi lama-kelamaan kok jadi ada ngerasa yang aneh gitu ya. Oke, berarti sering main Kalimba tuh malam-malam ya? Iya, Digangguin jadi kebetulan malam-malam. aku tuh kalau ngerekam, emang jam tidur aku tuh juga berantakan gitu. Jadi aku biasa kalau kerja itu dari misalkan dari jam 10, jam 11 malam baru start. Sampai nanti jam 3 pagi, jam 2 pagi sampai jam 4 pagi lah biasanya tuh. Itu jam-jam kerja aku dan ruangannya di yang ruangan bawah itu yang kalau netizen pada bilang ya pantas aja gitu kan. Ada digangguin orang ruangannya seserem itu gitu. Pada banyak komen gitu. Pernah nggak Kalimbanya tuh main sendiri gitu? Jangan dijawab dulu, nanti kita bakal jawab di scene selanjutnya. Ya, ditahan dulu ya Kak. Buat teman-teman kalau kalian mau cerita horor di RJ5 bisa banget kirim DM kalian cerita lewat email atau WA. Gue bakal taruh linknya di deskripsi. So langsung aja, nggak usah lama-lama lagi, berikut adalah ceritanya. Ya, sebelum masuk ke pengalaman horor, gue mau nanya dulu nih sama Kanana. Jadi sekarang emang full time aja nih di bisnis Kalimba. Iya betul, aku Oke. sehari-hari ya main kalimba, merekam. Emang passion dari dulu Kalimba? Ya bisa dibilang seperti itu, passion di musik sih. Passion di musik? Passion di Oke, keren. Ya, gimana Kanana awalnya? Oke, awalnya ini aku langsung ceritain aja ya. Jadi mungkin kalau yang udah lihat TikTok aku mungkin kurang lebih udah tahu lah ya kejadiannya gangguan-gangguan seperti apa. Udah aku bakal ceritain kayak lebih kronologis lebih lengkapnya. Jadi ceritanya ini tuh awalnya mulanya tuh karena aku kan nikah nih tahun lalu nih. Oke. Tahun lalu nikah, terus habis nikah dibawalah nih ke rumah keluarga suami tinggalnya. Jadi kalau untuk background rumahnya sendiri dia memang rumah yang udah berdiri cukup lama dari bahkan sebelum suami aku lahir kayak berarti udah 30 tahun lebih lah ya. Rumah Lebih lama lah ya. berdiri, ya. Jadi setahu aku tuh dulu juga rumahnya itu belum seperti sekarang. Jadi rumah dulu kayak cuman rumah tanahnya belum segede sekarang, akhirnya diluasin lagi gitu. Jadi gitu. Awalnya terus udah lebih dari 30 tahun berdiri. Di rumahnya ini memang kayak banyak barang-barang antik. Kayak kaca, kalau nanti ada kaca, ada kayak gambar sih, bukan lukisan, tapi kayak gambar-gambar kayak gambar-gambar antik gitu, ada guci-guci juga gitu ruangannya. Terus untuk rumahnya sendiri dia 3 lantai. 2 lantai teratas itu memang banyak aktivitas di sana karena di sana tuh kayak kamar, dapur, semua itu di sana. Nah, lantai 1 ini yang paling bawah ini dia itu cuman ada garasi. Ada garasi, terus sama ada gudang di sana. Oke. Ada gudang yang ya emang dari dulu gudang lah ya di ruangan itu. Terus sama ya kalau di garasinya itu kalau dilihat di fotonya memang kayak gudang juga sebenarnya karena barang-barang memang bertebaran gitu di sana, berantakan di sana. Sorry, Kanana berarti di sana tinggal berdua sama suami? Ada orang lain lagi sih. Cuman memang aktivitasnya tidak di lantai yang paling bawah. Lantai bawah tuh benar cuman garasi tok. Kita nggak pernah aktivitas di sana. Cuman di lantai 2 aja, lantai atas. Terus kan jadi emang aku kerjaannya content creator Kalimba yang memang sehari-hari tuh ngerekam Kalimba. Terus ngerekam audio. Jadi kita tahu lah kalau ngerekam audio pasti harus yang sunyi. Gitu kan, nggak bisa tuh suara bocor. Oke. Nah waktu pertama kali pindah, aku coba ngerekam itu di kamar. Di kamar aku, ternyata nggak bisa. Jadi rumahnya ini memang posisinya kayak di jalanan gitu loh, yang kayak depan, belakang, kiri, kanan semuanya jalanan yang banyak mobil lalu lalang. Gitu. Jadi kalau untuk merekam di kamar udah nggak mungkin nih, bocor banget suara. Terus aku bilang ke suami aku, nih tolonglah coba cariin aku ruangan gitu ya di sini. Soalnya nggak bisa, aku ngerekam Kalimba nggak bisa kayak gini gitu, butuh suasana yang memang tenang, yang sunyi. Nah, tapi untuk di lantai 2, lantai 3 itu sendiri nggak ada ruangan lagi. Jadi udah penuh lah ya, udah keisi sama ruangan lainnya.
salah satu ruangan suami aku bilang, oh enggak, ini kita lihat yuk ke bawah di gudang. Ini ada satu ruangan nih di bawah. Terus ruangannya tuh memang yang kayak kedap gitu loh. Jadi signal aja tuh nggak bisa masuk nih di ruangan yang gudang ini nih. Terus udah coba lihat deh gitu kan, karena ya mau nggak mau gitu kan, kalau mau harus pindah ke gudang ya nggak apa-apa. Karena emang buat kebutuhan studio recording kan. Iya, jadi ya butuh yang sekedap mungkin. Terus akhirnya dibawa tuh ke situ ya. Lampu nggak bisa nyala ya, jadi waktu itu kayak siang-siang ada jendela kecil aja tuh pencahayaan. Masuk, wah ruangannya tuh emang yang udah pengap, lembab, debuan kalau kayak yang di horor-horor gitu yang ada sarang laba-laba gitu. Ini aku udah tunjukin fotonya nggak? Oh boleh. Aku ada tunjukin. Jadi ini kayak pokoknya lembab banget ruangannya ini pas udah agak diberesin. Berarti dulunya mungkin kayak gudang gitu mungkin. Gudang, emang tadi gudang. Jadi ini foto ruangannya. Ini udah lembab banget kan, udah sampai udah kayak lapuk-lapuk gitu batanya. Terus kalau ini kakak Mas Ivan bisa lihat, ini kelihatan nggak nih? Ada kayak tali. Sorry. Ini kayak ada kayak tali kan? Ini panjang. Bekas ya? Tali gitu kan ya? Sorry. Oh ini yang hitam ini. Ya, Oke. nah itu tuh akar pohon merambat dari rumah sebelah. Iya, jadi tuh rumah sebelah aku ini adalah rumah kosong yang sudah puluhan tahun kosong. Entah belasan, pokoknya setahu aku udah lama banget, pemiliknya udah lama meninggal. Jadi emang rumahnya udah terbengkalai banget gitu. Terus makanya sampai ada si akar pohon ini masuk kan, maksudnya kayak ini kenapa nih sampai selembab itu kah, atau sampai udah selama itu kah ruangan ini nggak diisi gitu kan ya. Terus ya udah akhirnya ya udahlah mau nggak mau gitu kan, aku kan pikir apapun yang terjadi, mau serem apapun ruangannya, ya udahlah daripada aku nggak ngerekam Kalimba gitu kan ya, nggak mungkin kan, iya kan, jadi udah ini diberesin aja, akhirnya minta tukang beresin, sampai tukangnya tuh masuk ke rumah sebelah tuh, rumah kan ditutup kan sebenarnya, sampai masuk buat tarik tuh akar tuh, karena kan harus cabut sampai dia nggak tumbuh lagi kan, merambat ke dalam, kayak gitu. Terus sudah akhirnya diberesin sampai akhirnya jadi ruangan aku yang sekarang nih, Ada, maaf berantakan. Nah tapi tuh jujur aku tuh sama ini tuh kayak kalau ngerekam emang subuh gitu, biasanya mulai jam 12. Nah, terus akhirnya coba ngerekam di sana, kan ruangannya udah beres, udah oke. Coba ngerekam di sana siang-siang, ternyata masih bocor juga suaranya. Suaranya masih nggak oke lah kalau ngerekam siang-siang. Akhirnya mau nggak mau aku ngerekam itu sama kayak jadwal yang sekarang nih, yang malam-malam. Netizen kan aku tanya kan, ya lu kenapa ngerekamnya jam segini gitu ya, karena memang nggak bisa, siang-siang suaranya nggak bisa, suaranya bocor. Jadi mau nggak mau aku ngerekam di saat semua orang tuh udah tidur, suasana udah senyap, mobil-mobil juga nggak banyak, jadi mau nggak mau tuh jam 11 sampai jam 3 pagi itu gitu. Terus ya awal-awal sebenarnya tuh nggak ada apa-apa, aman, aku nggak, walaupun ruangannya kalau dilihat netizen kan kayak gelap gitu ya luarnya, tapi aku nggak pernah ngerasa apa-apa. Kayak awal-awal tuh nggak ada rasa apa-apa. Sampai akhirnya tiba-tiba kayak dulu saya nggak nyadar ini gangguan ya, tapi tuh kayak kok ada suara gitu. Jadi posisinya itu, ini kan studio aku, ini pintu studio aku, depannya ada pintu lagi. Kalau masuk itu tuh ada tangga buat menuju ke lantai 2. Jadi tuh kalau misalkan ada orang turun atau orang naik tuh kedengeran Kak. Jadi kedengeran tuh, apalagi kalau di mic kan pasti kedengeran banget kan, ada suara yang naik turun. Nah awalnya itu tuh, jadi ngerekam subuh-subuh orang pada tidur, jadi kok aku dengar ada suara orang ya, suara orang turun tangga gitu kan, kayak suara langkah gitu ya, pelan-pelan. Terus aku mikir suara apa ya? Kayak orang-orang pada tidur deh gitu kan. Nah yang lebih anehnya lagi adalah suaranya tuh cuma turun doang. Jadi nggak ada, yaudah dia turun tangga, tuh diem. Nggak ada suara, kan kalau normalnya logikanya, kalau orang turun tangga ya at least dia keluar kayak atau ngapain gitu ya, atau naik lagi. Ini tuh nggak, jadi benar-benar ya suara turun aja. Turun, diem. Ini tuh terjadi beberapa kali. Suara-suara kayak gitu. Cuman, karena aku tipenya kayak, ya selama, ya aku positive thinking sih sebenarnya, mungkin ya aku nggak tahu suara apa sih, cuman udahlah nggak usah mikir aneh-aneh gitu kan, udah subuh-subuh terus ada suara kayak gini, kalau makin takut ya nggak jadi nih kontennya gitu kan. Gitu ya kira udah cuekin aja selama nggak ada apa-apa.
Terus suara lagi, jadi tuh di lantai atas aku itu kan ada kamar sebenarnya, tapi kamarnya tuh kosong. Jadi kamarnya tuh kayak kamar tidur, cuman tuh kadang orangnya nggak tinggal di situ lah ya. Jadi itu posnya kosong. Tapi kok dari aku dengar earphone, lepas pun juga kedengaran kayak ada suara kayak boom, boom, boom gitu. Kayak suara keras dari pas posisinya di atas aku. Dari plafon? Iya, jadi kayak dari lantai 2 pas di kamar ini nih. Pas di kamarnya. Tapi kayaknya nggak ada orang, dan kalaupun itu orang kok kayaknya kayak kalau orang lompat-lompat kan kedengeran ya langkahnya kayak apa ya. Memang keras tapi nggak sebesar yang aku dengar gitu. Karena kayak gede gitu loh aku berasanya. Kayak bum 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 bum. Udah ganggu kan itu kan. Aku kesel tuh sebenarnya, cuman lagi udah nggak usah apa-apain. Terus gangguan ketiganya itu suara lagi tapi dari yang tembok ini nih, yang tadi yang ada akar pohonnya itu. Mau kosong tapi ada suara kayak deg-deg kayak ngetok tembok gimana sih, kayak kayak malu gitu kali ya. Tapi ada suara deg-deg. Sebenarnya itu udah agak-agak ini sih, kayak udah mulai penasaran juga kan, karena itu kan rumah kosong ya. Kayaknya nggak mungkin deh ada suara-suara getok-getok gitu. Apalagi tengah malam kan? Iya, apalagi kan aku kalau itu ganggu pasti pokoknya sekitar jam segitu kan. Aku kalau siang-siang nggak di ruangan itu soalnya. Kok digetok-getok ya? Aku bilangnya. Kan kayak udahlah. Gimana gitu kan? Mau ya balik lagi, aku emang orangnya tipe yang nggak usah mikir yang aneh-aneh. Selama lu nggak menampakkan. Ya udahlah. Terus gangguan berikutnya. Tapi ini terjadi, rentetan suara itu terjadi dalam satu malam itu? Enggak. Jadi beda-beda? Iya, beda-beda. Jadi yang awalnya tuh nggak ada apa-apa, terus lama-lama tuh kayak dari audio dulu tuh kayak ada yang turun. Itu kan lumayan ganggu ya sebenarnya kalau buat aku ya. Kayak suaranya bereskalasi ya? Iya. Makin hari ya? Cuma turun, diketok-ketok, kayak di bum-bum gitu. Okay. Terus kedua itu aku mulai berasa aku nggak sendiri di ruangan. Jadi kalau kita ada orang di ruangan pasti berasa ya, kayak ada orang aja gitu kan. Itu kayak aku berasa nggak sendiri. Terus kayak berasa diliatin juga. Gitu, kayak nggak enak lah suasananya. Terus kalau aku punya anjing ya, kalau anjing itu biasa anjing aku ini tuh kayak selalu nemenin aku kemana-mana. Mau aku ngapain dia pasti selalu ada di samping aku. Tapi kalau aku di ruangan ini dia tidak pernah mau. Aku paksa nih, aku gendong, nggak mau. Dia pasti garuk-garuk pintu minta keluar gitu. Oh iya? Iya, nggak mau dia. Yaudah aku sendiri gitu. Karena nggak nampakin lagi-lagi tuh, karena nggak nampakin. Yaudah mungkin ya memang ada keberadaan itu. Aku sebenarnya antara percaya nggak percaya gitu loh. Kalau sama kayak hal-hal mistis gitu ya, antara percaya nggak percaya. Nah nextnya itu baru yang ini nih, yang akhirnya aku digedor-gedor Kak. Itu tuh kejadiannya jam 11 malam. Oke, ini yang VT-nya itu ya? Iya, ini baru mulai yang sudah mulai mengganggu gitu ya. Kayak bener-bener, wah itu proses ngerekam aku jadi kacau banget lah gara-gara itu. Itu jam 11 malam kejadiannya. Lagi ngerekam, jadi aku ngerekamnya itu lagi gini nih. Lagi pegang kamera gitu ya, lagi pakai tripod HP gitu. Ada yang ngetok. Terus aku pikir mbak aku gitu kan, karena biasa cuman mbak doang tuh yang kalau masuk tuh ngetok-ngetok dulu. Jam 11 malam. Ya mungkin urgent kali ya, mungkin ada apa gitu kan ya. Jadi ya aku suruh masuk gitu kan. Diem, nggak masuk. Terus ada ketokan kedua tuh, tok lagi. Masuk. Aku udah mulai kesel di situ karena kan emang lagi proses ngerekam ya. Itu kan kalau digangguin gitu pas aku ngulang-ngulang terus. Malah kesel, aku samperin tuh. Aku buka pintu, nggak ada orang. Terus aku cari-cari tuh kan, aku kayak ngomong gitu karena kan ruangannya lumayan luas gitu kan. Jadi mungkin sembunyi kali ya, aku pikirkan ini pasti. Iseng. Iya pasti siapa nih, aku nggak tahu ya, mungkin suami aku gitu kan ya. Nggak tahu, aku ngomong nggak ada, gelap gitu. Udah aku tutup. Aku masuk, nah baru akhirnya yang getokannya keras. Yang duk.
itu aku ya lumayan nge-freeze sih di situ, lumayan pucet ya, karena kalaupun itu dia ada orang iseng gitu, kok dia secepat itu dari aku tutup pintu sampai akhirnya ngetok, kok cepet banget berasanya gitu loh. Ini kan aku dia ketok, yang kedua kali aku tutup, aku jalan bentar karena ruangannya nggak gede, ruangan studionya, jadi cuma berapa langkah udah diketok lagi, padahal kan tadi aku baru ngelongok dan itu nggak ada orang. Yang udah tuh habis tuh kayak akhirnya udah pucet tuh di situ tuh. Speechless dong. Iya, nelponin suami, nggak diangkat, nggak tahu dia lagi ngapain. Terus ruangannya ini tuh juga kedap dan maksudnya gimana kayak jauh dari ruangan lain gitu. Ya kan, jadi kalau aku mau teriak minta tolong pun nggak bisa. Kayak bingung kan mau ngapain. Ya udah deh akhirnya yang kawin di VT itu aku lari keluar. Udah naik. Habis itu setelah gangguan itu akhirnya aku nggak ngerekam, mungkin ada sebulan kali ya gitu. Karena trauma ya? Iya kan agak parno juga ya. Nah terus akhirnya sebulan aku kayak nggak ngerekam di bawah. Wah ini yang lebih horor ini. Iya, nah ini sebulan nggak bikin konten, ngedrop algoritma ini yang lebih horor ini. Gimana ya? Maksudnya konten apa ya? Kayak pakai konten sisaan gitu lah ya. Stok. Iya, pakai stok aja lah, sebulan kagak upload konten, gimana nih? Terus akhirnya setelah sebulan itu baru ngeberanin diri lagi lah. Ya, cuman nggak terlalu malam lah. Itu kan kalau kata netizen kan, lu sih ngerekamnya jam segitu, ruangannya kayak gitu, ya gimana nggak mau digangguin. Terus ruangannya horor gitu kan ya. Gimana nggak digangguin? Sih udah aku mendengarkan tuh kata-kata netizen. Yaudah jam 8 dong, jam 8 kan nggak malam ya, jam 8 malam, nggak terlalu malam. Sampai akhirnya nah ini baru yang waktu itu aku ngerekam. Jadi waktu itu aku lagi pengen ngerekam buat YouTube kan, karena udah lama nggak update ngerekam yang itu yang VT, yang ini yang kemarin. Itu kejadian jam 8 malam lagi ngerekam. Mati lampu. Jadi mati lampu. Jadi doang itu sebenarnya kalau kata orang-orang kakaknya tenang banget. Sebenarnya enggak. Itu aku nggak tenang. Cuman memang aku tipe orangnya nggak terlalu bereaksi gitu lah. Kayak kalau dari luar mungkin kalau ngeliatnya aku tenang-tenang aja. Tapi sebenarnya nanti udah panik. Gitu. Mati lampu itu kan gelap banget ya. Itu walaupun nggak mati lampu memang ruangannya udah gelap. Udah tuh aku akhirnya harus keluar kan. Kamera rolling ya. Aku nggak matiin. Aku keluar, nyalain lampunya. Balik lagi udah tuh ngerekam kayak biasa. Nah tapi pas mau mulai itu aku ngeliat di kamera, kok kacanya miring ya gitu kan. Aku ngeliat ke ini. Pokoknya posisinya berubah lah karena tadinya kayak nggak semiring itu seingat aku. Kan ganggu ya. Akhirnya aku benerin. Udah habis itu aku benerin. Ngerekam. Nah baru yang udah mulai rese nih pada akhirnya yang Copulativity, pas bunga jatuh lah. Terus posisi buku, jadi itu ada buku yang kayak keselah ke aku kayak dijatuhin, sedangkan posisi bukunya itu tidak mungkin jatuh. Sound test juga. Nah udah. Habis itu aku kayak cuma ngomong di kamera, oke. Aku cuma gitu doang. Itu kan kayak katanya itu kayak segitu doang reaksinya ya. Itu kayak aku akhirnya udah kayak ya udah emang mungkin nggak boleh kali ya. Jadi udah deh, aku udahan aja ngerekamnya. Ini ya ini sejak konten yang kemarin itu aku juga masih belum ada stok konten lagi nih, belum konten lagi, makanya udah agak lama kan. Udah tuh habis tuh ya udah akhirnya aku belum di ruangan itu lagi. Nah setelah akhirnya itu aku nggak ngerekam. Ini tuh kejadiannya sebenarnya itu aku lagi tidur ya, terus kayak ketindihan. Okay. Terus kalau kita ketindihan tuh kayak gimana, kayak antara sadar nggak sadar. Kayak aku tuh kayak posisinya lagi tidur di kamar, aku bisa ngeliat suami aku tuh di samping aku. Terus mata aku tuh kayak gini nih, kayak bisa ngeliat dikit gitu ya. Ada yang masuk kamar.
Ada yang masuk kamar, aku inget pokoknya yang masuk itu satu cewek. Aku nggak bisa ngeliat mukanya ya. Satu cewek rambutnya pokoknya kelihatan rambutnya panjang. Pakai bajunya tuh kayak putih warna broken white gitu panjang. Sama dua anak kecil. Anak kecilnya satu cewek, satu cowok. Yang cewek sama pakai kayak gaun-gaun ala-ala anak-anak gitu. Sama satu cowok anak kecil itu pakai baju kemeja kotak-kotak. Itu kayak kalau aku perkirain mungkin kayak usia 5 tahun kali, 4 tahun, 5 tahun. Mereka tuh masuk terus kayak anak-anak happy gitu, kayak nyamperin aku gitu, naik-naik ke ranjang. Yang kalau yang cewek jalannya santai ya, yang cewek jalan santai. Yang anak-anak tuh kayak main-main di ranjang aku gitu. Kak gitu kan. Kak ayo ikut gitu. Soalnya aku nggak bisa ngapa-ngapain ya. Ngapain terus kayak, dalam hati udah ikut kemana nih maksudnya gitu kan. Ini kayak aku tuh kayak maksudnya aku tahu nih aku kayak ketindihan gitu loh, aku tahu kayak antara nyata nggak nyata. Ayo ikut, tiba loncat-loncat tuh di ranjang. Terus yang cewek ini di jalan kan, jadi posisi ranjang ini kayak yang kayak lemari laci gitu ya. Laci terus ini ranjang, ini laci lagi. Dia tuh kesini ke arah aku nih, ke sini. Dia gini ke kuping aku, kuping sini nih berarti. Kayak orang kan kalau orang ngomong bisikin kita ada kayak ada suara angin-angin gitu ya. Itu aku berasa banget, Kak. Jadi kayak ada yang bisik gitu, nyata banget, bukan kayak mimpi itu, kayak ada hembusannya gitu. Dia cuma ngomong, ayo ikut ke sana. Mampus nih aku bilang nih, apaan nih gitu. Nah habis itu dia bisikin itu, belum udah aku bangun, aku ngeliat jam tuh kayak masih subuh, kayak mungkin jam 2, jam 3, kan masih subuh banget lah ya. Wah itu daripada yang kejadian yang itu, yang buku jatuh, aku lebih takut yang ini Kak, karena kan ditampakin gitu kan, kayak aku kelihatan dan aku posisinya nggak ngapa-ngapain, sedangkan kalau yang tadi di ruangan, aku sadar dan aku bisa lari, bisa teriak minta tolong gitu kan ya. Kalau ini kan aku ketindihan nih, gimana, cuman bisa kayak melihat sedikit doang, diajak ke tempat gitu kan. Kalau misalkan beneran dibawa, gimana gitu posisinya waktu itu. Sosok anaknya itu sama wanitanya itu kayak orang zaman dulu atau orang luar gitu atau orang Indonesia? Enggak. Kayak mukanya aku nggak lihat, cuman kalau dari cara dia ngomong itu kayak orang Indonesia aja. Kayak biasa aja gitu, nggak ada penampilannya kayak mungkin kayak agak serem-serem gitu, nggak ada. Cuman serem aja kayak ketindihan, aku nggak suka itu loh, perasaan ketindihannya itu loh. Pertama kali itu ya? Pernah ketindihan, tapi nggak pernah yang sampai kayak diajak ngomong gitu. Kalau ketindihan paling cuman kayak ya udah ketindihan aja gitu, nggak ada yang kayak sosok nyamperin gitu. Ini kan benar-benar kayak aku disamperin. Yang aku ngerinya tuh karena diajak ke suatu tempat ini yang aku juga nggak tahu di mana. Terus udah akhirnya besoknya aku ceritain ke suami aku. Suami aku gini, rese juga dia. Kamu diajak ke itu kali, rumah sebelah gitu. Apalagi. Jadi memang rumahnya ini kan posisinya udah kosong beberapa puluh tahun ya. Udah lama banget. Yes. Terus sampai akhirnya tahun lalu tuh dipasang dijual gitu. Aku sama suami iseng tuh kayak yaudah kita itu yuk tanya-tanya aja rumahnya, kita kayak house tour gitu lah lihat. Wah rumahnya emang udah parah banget sih, kayak kalau dari bangunannya sendiri udah kayak tahun 80-an, kayak kelihatan lah rumah-rumah jadul gitu ya. Dan nggak ada yang jaga? Nggak ada, tidak ada. Jadi rumahnya tuh kayak diseng gitu loh. Diseng cuma ada kayak ada pintu seng gitu, kita bisa masuk. Waktu diajak muter-muter sama yang punyanya ya. Masuk itu pun pintu depan nggak bisa dikunci, kaca-kaca udah pada pecah, kayak rumput-rumputnya kayak bener-bener kayak di film horor lah ya. Gitu rumput-rumput udah tinggi, kita masuk lewat satu itu kayak pasti kaca yang tinggi tapi udah pecah gitu, kita masuk lewat situ. Pas masuk juga, wah itu aku nggak ngerti itu gimana caranya, cuman dari atas atap itu udah ada ini loh kayak tanaman-tanaman yang menjuntai. Iya, aku nggak ngerti itu gimana, cuman kayak serem banget ya aku bilang. Terus malah itu tanaman juga pernah nembus ke tembok yang studio aku kan ya. Udah tuh akhirnya waktu itu cuma muter-muter itu aja gitu siang-siang. Terus kayak suami aku, jangan-jangan itu kali gitu kan, karena rumahnya udah kosong kan lama gitu ya. Itu kan udah ya mungkin aja ada ini kali nyamperin gitu kan. Mungkinnya dia malam-malam kesepian gitu kan, kalau kamu tidurnya malam masih main kalimba lagi, mungkin
tertarik gitu, pokoknya rese lah dia ngomong-ngomong kayak gitu. Yaudah sih itu doang sih, kayak sampai sekarang aku juga nggak tahu itu ya kenapa gangguin dia gimana, nampakin juga cuman yang lewat aku ketindihan itu, dan semoga tidak menampakkan diri secara jelas ya. Kalau misalnya cuma dari situ doang. Tapi dari suami atau yang punya rumah itu nggak tahu histori rumah itu sama sekali? Yang mana? Dari keluarga suami atau apa, kan udah punya rumah lama juga di situ kan? Nggak tahu histori dari rumah terbengkalai itu. Kenapa sampai terbengkalai gitu? Karena kan mungkin biasa kayak sudah meninggal atau ada bekas tragedi apa gitu di rumahnya kan? Oh, kalau aku tanya ke yang pemiliknya, jadi ini rumah orang tuanya dulu. Rumah orang tuanya dulu, terus meninggal. Ya tapi anak-anaknya udah pada pindah ke lain tempat. Jadi rumah ini habis orang tua yang meninggal di sini ya udah nggak keurus ininya ya. Iya, jadi rumahnya emang. Terus rumahnya tuh yang benar-benar kalau aku buka kan di kamar aku udah jendela gitu ya. Jendela, buka ada balkon. Oke, pemandangannya mantep ya langsung. Iya, jadi rumah kan kamar aku lantai 2, sedangkan dia lantai 1, terus satu lantai. Jadi kalau kita buka, ya memang langsung kelihatan gitu, melongo tuh emang langsung kelihatan gentengnya, langsung kelihatan kayak tumbuh-tumbuhannya yang udah tumbuh-tumbuh tinggi itu, yang langsung kelihatan. Dan sekarang udah dijual rumahnya? Enggak. Lagi dijual? Enggak juga sekarang. Enggak juga. Jadi ya udah posisinya kosong gitu aja. Dan berarti udah lama banget tuh kosong. Berarti sejak kejadian terakhir itu, yang buku-buku jatuh nge-record, belum pernah bikin konten lagi sampai sekarang? Ada pakai stok sisaan juga. Oh, stok sisaan. Karena kan yang dari gangguan pertama itu kan sempet nggak ada gangguan dulu kan. Nah itu ya masih bisa nge-stok konten. Kalau stoknya udah habis gimana tuh? Mungkin yang rep-repan itu dikasih tahu kali, ayo udah turun lagi ke bawah nggak apa-apa kok. Atau mungkin anak-anak itu emang demen kali dengan iya, suaranya. mungkin ya itu kan ya alat musiknya bisa untuk semua umur ya. Iya. Jadi mungkin kayak tertarik kali ya Bisa jadi. sama alat musiknya. Justru sih bagus buat kanannya, jadi bisa menghibur dua dunia kan. Waduh, nggak usah deh satu dunia aja ya, nggak usah dua dunia. Iya. Jadi kapan nih punya keberanian lagi buat bikin konten di ruang bawah? Apa nih ya? Udah pada suruh pindah ruangan aja sih katanya, karena katanya kayak ini energinya kurang ya di sini, kayak kurang bagus gitu. Baru suruh pindah teman, belum ada ini lagi sih, belum ada ruangan lagi untuk ini. Tapi sebelum yang di rumah itu pernah nggak punya pengalaman lagi pas lagi main kalimba? Atau di luar kalimba lah lagi, atau ada main alat musik lain? Sebenarnya kalau kata malas, cuman aku emang dulu tuh kayak emang katanya bisa ngeliat lah. Oke. Cuman kan karena waktu itu masih, aku punya 2 nih yang paling menurut aku paling membekas banget ya di aku. Jadi pertama itu waktu aku kayak TK lah ya, masih kecil banget. Jadi aku punya satu mbaknya ini emang kalau aku dengar katanya emang agak aneh, kayak suka pingsan terus bangunnya di mana waktu di kampung dia ya, pokoknya katanya kayak agak aneh gitu lah ya. Cuman dia emang tugas untuk merawat aku itu. Kejadiannya itu aku lagi di dapur sama mama sama mbak itu. Ini posisinya di dapur ini nih, meja lagi kayak bikin, aku inget lagi kayak kunyit-kunyitan gitu ya, pokoknya warnanya kuning-kuning gitu aku inget. Terus di sini ada tangga kan, buat ke kamar mbak itu. Terus waktu lagi bantuin mama gitu, aku ngelongok kan, pas ngelongok, kayak ya normal aja gitu, nggak ada apa-apa. Terus pas entah kenapa aku pengen ngeliat ke situ terus tuh, ke tangga itu. Tiba-tiba tuh aku ngeliat mbak aku. Lah, kok mbak aku ada di sini, tapi kan ada lagi mbak aku di situ gitu kan. Posisinya itu dia lagi, kayak ruangan, aku ingat kayak gelap. Dia lagi jongkok tuh gini nih, kayak tangannya di sini. Jongkok, tangannya gini, rambutnya panjang, dikepang, terus lagi melotot. Terus aku jujur aku tuh nggak tahu, aku itu kayak karena masih kecil jadi bingung ya. Terus aku juga nggak tahu dia melototinnya siapa, tapi aku ngeliat aja gitu kan. Aku gini, aku bolak-balik. Ada 2 gitu kan aku bilang, cuman ya mungkin karena masih kecil jadi aku kayak ya nggak tahu juga mau ngapain gitu kan, mau kasih tau mama juga ya bingung juga, kayak agak nge-freeze juga sih, cuman ya karena masih kecil ya jadi ya udahlah gitu. Terus akhirnya pas berapa kali aku bolak-balik udah nggak ada. Terus kalau yang kedua berikutnya, ini tapi mbak yang tadi udah beda kan sama yang mbak sekarang?
Udah beda nih, mungkin udah tua kali ya sekarang, udah nggak tahu lah ya. Yang kedua ini yang paling bekas itu aku waktu SMP 3. SMP 3 aku lagi nginep di pokoknya satu rumah kenalan yang harusnya aku emang tinggal berapa hari di sana. Itu tuh jadi aku dikasih satu kamar nih. Itu hari pertama nih ya, hari pertama aku dikasih satu kamar. Dari siang aku di sana, ya kayak biasa aja gitu, beraktivitas, belajar segala. Terus malamnya, jadi ini kamar mandi, ini kamar aku nih. Di sini jadi kayak kamar mandi, jalan, belok, itu kamar aku. Jadi kelihatan lah, dari kamar mandi itu kelihatan pintunya. Aku cuci muka, gitu kan, cuci muka. Terus sama nih kayak aku berasa diliatin lagi. Cuman kayak apa ya, kayak aneh gitu. Kalau kita kan kayak kita bisa tahu nih sumber dari mana gitu kan, kayak dari sini ya. Ini tuh enggak nih kayak aku pengen ngomong ke atas gitu loh. Kayaknya kayak dari atas atau dari mana, pokoknya aku berasa diliatin tapi bukan dari kayak point of view normal gini loh. Bukan kayak dari gini ke sini nih. Karena kayak sesuatu yang tinggi gitu loh ngeliatin aku. Terus kok itu udah merinding, aku jujur aku merinding gitu tuh. Apa ya, aku bingung ya. Aku cuekin juga tuh. Karena aku tipe gitu, kalau lu nggak menampakkan, nggak apa ya bodo amat gitu kan aku ya. Terus ya udah tuh masuk, mau tidur nih malam-malam doa dulu biasa. Jadi aku duduk di ranjangnya itu kayak ranjang jadul yang besi gitu tuh, yang kayak kalau kita tidurin gitu duduk ada suara kriat gitu. Aku duduk, aku doa malam. Malam lagi serius kan nih doa, terus tiba-tiba ada yang nah, kayak bunyi kan, kriat gitu. Itu di dalam hati aku udah doanya, ya Tuhan ini apa gitu. udah kayak ini boleh nggak diusir gitu kan. Wah udah takut tuh itu tuh. Aku kalau ingat itu masih merinding deh. Ini ranjang bunyi, ini apaan yang duduk gitu kan. Nah akhirnya yang bikin aku takut adalah tiba-tiba di kuping aku ada yang batuk, suaranya cowok. Aku ingat suara itu. Anak kecil? Enggak, suara kayak besar. Bukan tua, kayak ngebas gitu loh suaranya kayak. Itu aku kayaknya lari ambil merem deh kayaknya. Kan udah takut udah keluar. Nah habis itu Nggak sempet melek tapi ya? Kayaknya enggak deh, karena kayak aku takutnya tuh penampakannya gitu loh. Kayak aku nggak suka kalau dikasih tunjuk kan, kayak hantu-hantu gitu kan serem ya. Aku nggak mau lihat wujudnya, jadi udahlah aku kabur aja. Siapa tau ganteng. Aduh tapi ke dunia lain ngapain? Nggak ngaruh ya kalau gantengnya tapi dunia lain ya. Terus ya udah habis itu akhirnya aku cuma sehari di rumah itu. Harusnya kan aku nginep beberapa hari. Nah, itu aku nggak ceritain ya ke orang rumah sampai akhirnya entah kapan gitu. Pokoknya aku dengar cerita ada yang bisa ngeliat, jadi kayak ada orang bisa ngeliat ngunjungin rumah ini. Katanya memang ada genderuwo, sosok penjaganya. Jadi tapi dia posisi di luar ya, karena rumahnya kan kayak ada taman gitu. Dia posisi di luar katanya. Iya emang ada genderuwo. Tapi aku nggak ceritain sama sekali ya kejadian itu, karena aku keep sendiri aja. Terus akhirnya aku juga jadi inget tuh gara-gara di TikTok aku ada yang nge-tag aku kan, yang netizen itu kan waktu aku nge-share kejadian horor ada yang nge-tagin akun-akun yang kayak gambar-gambar gitu. Nah itu katanya sosoknya genderuwo juga kak. Katanya, orang yang lihat di ruangan itu? Iya, yang rumah yang sekarang ya kan, yang kemarin kejadian horor, netizen pada nge-tag nih satu akun ini. Gitu. Coba gambarin gitu. Sosok apa akun sih? yang suka nerawang gitu ya? Iya, sosok apa sih di sini? Terus pas dia gambarin genderuwo lah, aku jadi keinget dulu kan. Pernah ada juga. Iya, terus aku juga berasa emang yang ngeliatin itu tuh kayak nggak tahu gede nggak tahu apa, pokoknya tinggi gitu aku berasanya. Udah kayak wah, terus malah dibilang genderuwo naksir kali, suka kali kan, jadi serem ya gituin ya. Tapi pernah nggak sih kalau lagi nge-record itu, lagi main kalimba, tapi ada suara lain gitu yang masuk? Karena aku sebagai udah bertahun-tahunnya jadi content creator, aku ngedit juga kan. Salah satu pengalaman horor yang sering dilakuin, yang sering terjadi ya, itu adalah suara sering masuk pas lagi podcast gini gitu. Nah, karena pernah nggak ada suara masuk gitu? Kalau entah yang itu dia ngomong apa atau bisikin apa gitu? Kalau sampai bisik itu sih belum, paling yang suara itu yang turun tangga, karena itu menurut aku juga aneh ya.
karena kok dia ada sosok turun tapi kok nggak ngapa-ngapain gitu, jadi udah sampai bawah stop gitu. Itu aja ya. Iya, nggak tahu tuh sosoknya kemana. Sama paling ini sih, aku pernah ada ceritain, ini juga ceritanya aku nggak gubris karena menurut aku ya aduh paling cerita apa. Jadi mbak aku kan, jadi dia suka kalau bersihin ruangan bawah suka kayak jam 7, jam 6 kayak waktu-waktu udah agak gelap deh. Ini rumah yang Jakpus nih? Iya, yang ini yang Jakpus sekarang. Dia suka bersihin yang itu tuh yang ruangan yang di luar studio aku, karena kalau studio aku itu memang dibersihin kalau aku minta aja. Dia suka bersihin luar-luarnya. Dia pernah kasih tau aku, Ci, ini waktu aku bersihin aku suka dengar kayak ada suara cewek kayak berdeham gitu, kayak bersenandung gitu. Cuman kok ruangannya gelap ya. Itu Cici bukan? Terus aku bilang enggak, bukan. Tahu itu siapa? Atau sih sekarang mbaknya juga udah nggak di, jadi aku nggak, ya nggak mau tahu juga lah, udah tutupin aja, tutup mata, tutup telinga, bodo amat ya udah. Kalau ya emang ya kalau yang kemarin digangguin emang sudah jelas itu, ya udah aku nggak ngerekam dulu, ya udah. Mungkin kalau kata netizen terganggu kali atau pengen ikut dengerin kali gitu kan. Bisa dua tuh, kalau nggak tadinya gudang udah lama tiba-tiba diisi terang keganggu, atau pas udah Kanana nyanyi main kalimba udah lama nggak main, dia jadi tagihan pengen dengerin lagi, antara dua tuh. Live nih main kalimba gitu kan, dengerin gitu ya. Mungkin. Siapa tahu punya teman baru di sana kan? Gak usah lah. Gak usah ya. Kita keep circle small aja, nggak perlu tambahan nggak lagi. perlu tambahan lagi. Tapi dari orang rumah pernah ada juga nggak yang ngalamin? Suami gitu? Nggak pernah ya? Enggak. Paling yang mbak itu cuma kan nggak ditampakin dan kayak cuma ya itu kan ya kalau aku positif thinking nggak balik lagi kayak ya mungkin aja itu suara HP dari entah mana kali kan, bisa aja. Ya, bisa aja. Terus paling dulu banget waktu aku zaman pacaran aku pernah nih ke rumah suami aku, ada mbak juga. Mbak itu tinggalnya di atas di lantai 3. Ya dia sebelum pulang dia bilang gini, suka ada ini kayak kakek tahu. Jadi kan di atas dulu ada Gucci. Yang kayak tadi aku cerita emang ada koleksi barang-barang antik gitu, Gucci. Sebelum dia pulang kampung suka ada kayak kakek katanya. Cuman dia ngomongnya kayak gimana, kayak serius nggak sih, kayak suka ada kayak kakek. Terus katanya di dekat-dekat Gucci itu katanya. Kan kayak waktu itu aku juga belum tinggal di situ dan aku juga jarang ke lantai 3 karena kamar lantai 2 ya. Ya udahlah, nggak usah terlalu dipikirin berarti kan. Iya, aku tipenya kayak gitu kayak ya udahlah. Itu aja sih kan. Oke deh. Thank you banget ya atas ceritanya Kanana udah mau mampir dari J5. Semoga lancar terus kontennya, sukses terus. Iya, di semoga TikTok. bisa ngerekam lagi. Bisa ngerekam lagi. Udah lama nih. Berbara kangen nggak konten kalimba aku? Nah, siapa tahu nih ada followersnya Kanana di sini banyak. Komen ya kalau followers. Kalau mau beli di mana kalimbanya? Namanya apa sih? Nama brandnya kalimbanya? Nama brandnya sama My Spring Lullaby. Oh, My Spring Lullaby. Iya. Itu bisa beli di e-commerce atau bisa, ada offline store-nya kah? Atau offline store nggak ada, tapi bisa ada di hitam, oranye, semua hijau. ya. Ya nanti mungkin bisa kita taruh di deskripsi. Di sini guys, My Spring Lullaby. Sebelum kita akhiri mungkin kita main lagi nih kalimbanya nih. Oke, kita main lagu apa nih Kak? Yang main aku. Coba aku mau main sekali lagi. Kayak aku udah jago deh kan. Coba kita mainin lagu ini ya, yang udah mainstream dari zaman SD ya. Bisa nggak ya saya? Do-nya mana? Baru loh ini. Tuh Ya, bisa. jadi saya udah menemukan passion saya di sini. Di Kalimba ternyata udah nemu nih. Thank you banget Ternyata loh ya. bikin konten horor ya. Ternyata Kalimba. Dan juga bakal ke depan musik-musik horor bakal saya main sendiri sini Kalimba ke depannya. Mungkin satu lagu nih terakhir dari Kanana.
Yang paling bisa apa ya? Apa nih lagu apa nih ya endingnya nih? Nah biasanya kan kita uploadnya malam nih. Mungkin bisa bikin lagu penghantar tidur kali ya. Coba. Kita Nina Bobo. Nina Bobo boleh. Ya. Boleh. Kak Ivan Bobo nih sekarang. Tapi Nina Bobo tuh ada sejarah juga loh. Dulunya kan bekas horor juga. Iya, backgroundnya. iya. Kenapa sih pas nih. horor-horor gitu ya?